Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang peran mahasiswa terhadap kepedulian lingkungan dengan gerakan 3T dan GBB sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, kita harus kenalan dulu dong. Nama saya Lisa Agustina dengan NIM 042 dari kelas Ekonomi Islam B5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saja. Oke. Apa itu di pojok atas? Gerakan hidup bersih dan sehat bebas sampah. Nah, menarik sih. Oke. Menurut laman resmi SDGs Indonesia, pembangunan berkelanjutan dengan menjaga ekosistem daratan berarti melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, termasuk di dalamnya mencegah desertifikasi, mengelola hutan, memelihara keanekaragaman hayati, begitu juga dengan menghambat degradasi tanah. Di samping itu, menjaga ekosistem laut berarti mengkonservasi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan dengan menjaga ekosistem berarti menjaga dan memanfaatkan ekosistem dengan melibatkan nilai berkelanjutan yang diharapkan dengan ini ekosistem dapat bertahan dan berguna untuk generasi selanjutnya. Sudah sejak dulu isu tentang meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dikampanyekan oleh banyak pihak. Harapannya agar kesadaran akan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, namun hasilnya nihil, seperti persoalan sampah plastik di darat yang masih menjadi PR penting bagi kita semua. Miris sekali jika melihat sampah-sampah berserakan di tempat umum seperti itu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang katanya itu dikenal dengan sebuah status di masyarakat yang dipercaya memiliki keberanian dan power untuk memperbaiki dunia. Kita bisa memulai gerakan kepedulian terhadap lingkungan secara individu dari hal kecil dengan gerakan 3T ini. Nah, gerakan 3T ini yang pertama itu T pertama, tertib dalam membuang sampah. Nah, di sini biasanya kan tempat-tempat umum gitu difasilitasi 2 tong sampah ya, ada yang organik dan anorganik. Biasanya malah ada 3 ya kan. Tapi dari itu kan tujuannya kan untuk memudahkan pemilahan sampah di kemudian hari kan. Tapi masih banyak orang yang lalai akan hal itu. Mereka memang buang sampah, tapi mereka tidak menempatkan ini sampah organik atau anorganik. Mereka begitu saja membuangnya gitu. Dan T yang kedua itu ada tidak menggunakan plastik saat belanja. Nah, untuk yang ini di supermarket atau tempat belanja yang udah banyak sih yang menerapkan ini ya, dilarang menggunakan plastik belanja, harus membawa tas belanja dari rumah. Itu karena apa? Karena untuk mengurangi limbah plastik ya, karena limbah plastik kan memang sulit terurainya. Terus T yang ketiga yaitu tumbler jangan lupa dibawa saat bepergian. Ya meskipun terlihat sepele sih, tapi coba bayangkan kita bepergian nggak bawa tumbler, kan nggak mungkin juga kalau kita nggak minum, kita nggak haus ya kan, pasti kita membeli minum dan nanti kalau minumnya habis kita kan langsung membuang botolnya itu kan. Nah itu juga menambah limbah plastik gitu kan. Nah untuk itu dengan membawa tumbler kita kan mengurangi limbah plastik. Kalau tumbler juga kan nanti kita bisa bisa isi ulang gitu ya kan. Pada dasarnya, gerakan 3T ini dapat menjadi cukup efektif jika dilakukan secara masif. Jika masyarakat sepakat untuk melakukan gerakan 3T ini, maka tentu pengolahan sampah akan menjadi lebih baik, yang tentunya akan berdampak baik juga untuk lingkungan. Namun, perlu diakui, gerakan 3T jika dilakukan sendiri efek terlihat secara nyata. Nah, pertanyaannya, lalu adakah langkah konkret yang dapat kita lakukan yang efeknya bisa terlihat nyata? Menurut kalian ada nggak? Tentu ada.
Mahasiswa sejak dulu sudah sangat dikenal masyarakat dengan keberaniannya dalam menyuarakan keresahan-keresahan yang ada. Mahasiswa juga memiliki power untuk mengajak dan menggerakkan orang lain ke dalam aksi-aksinya, sehingga keberanian dan power ini sebisa mungkin dapat kita manfaatkan dalam pergerakan sebagai upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Salah satu gerakannya adalah GBB, yaitu Gerakan Bersih Berpahala. Gerakan ini merupakan sebuah kegiatan mahasiswa secara sukarela untuk menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya itu mereka memunguti sampah-sampah ketika selesai CFD-an. Selesai CFD kan banyak itu yang sampah berserakan. Nah, mereka itu memungutinya. Kegiatan ini tuh dilakukan rutin selama 1 minggu sekali. Ya, walaupun secara sekilas gerakan ini dirasa terlalu berat sih ya, dan juga mengundang rasa malas bagi kaum muda, tapi tidak menurunkan semangat bagi mahasiswa. Itu harusnya. Tapi gerakan ini tuh memiliki poin penting dalam menarik empati mahasiswa. Kalian tahu nggak poin pentingnya apa? Ya, poin penariknya itu terdapat pada namanya. Kan pada nama kegiatannya yaitu berpahala. Sehingga kegiatan ini walaupun tidak secara nyata mendapat imbalan, jika kita melakukannya dengan niat yang baik, dengan ikhlas, pasti Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan, jika niat kita baik, kita ikhlas, itu akan mendapat balasan yang baik dari Allah. Selain itu, dengan gerakan ini kita juga dapat mengajak orang lain untuk mulai membuka mata pada kebersihan lingkungan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mahasiswa adalah sebuah status di masyarakat yang dipercaya memiliki keberanian dan power untuk memperbaiki dunia. Tidak hanya sebatas status loh. Manusia harus bisa memanfaatkan kepercayaan masyarakat dengan baik, sehingga jika bukan kita, kepada siapa lagi kita menaruh harapan. Dengan menjaga lingkungan, maka kita sebagai manusia hari ini dapat hidup semakin tenang. Kita juga bisa bangga turut berkontribusi pada salah satu upaya pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Bumi cuma satu, disinilah rumahku dan juga rumahmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.